Bacaan pertama. Banyak bangsa akan datang mencari Tuhan di Yerusalem. Pembacaan dari nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus ingin masuk ke daerah Samaria, tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, tidak terima dan tampak kesal. Maka mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara, bahkan binasa. Namun, Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Yakobus dan Yohanes mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati. Amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah
hal yang mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Justru itulah kekhasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik, dan kita harus bangga dengan ajaran Yesus itu. Hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga kami semakin berani untuk menerima orang-orang yang telah menyakiti hidup kami sebagai saudara dan sahabat kami. Amin.